Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Para bapak jamaah tahsin Raudatul Jannah rahimakumullah. Malam ini kita akan sama-sama melanjutkan pembelajaran ilmu tajwid pada bab waqaf halaman 19. Halaman 19 kita akan sama-sama belajar mengenali tanda-tanda waqaf ya. Tanda-tanda waqaf yang mana sebelumnya sudah dibahas. Waqaf itu adalah qat'us sauti alal kalimati zamanan yasiron yatanafasuhu fihi adatan biniyati istinafil qiraati. Qat'us sauti memutuskan suara alal kalimati pada satu kalimat dalam waktu tertentu, zamanannya dalam waktu tertentu, yasiron tidak begitu lama, yatanaffasu fihi adatan kemudian mengambil napas satu kali, biniyati istinafil qiraati dengan niat untuk memulai kembali bacaan Al-Quran. Nah, kemudian dilihat dari sebabnya, secara umum waqaf terbagi menjadi 4 bagian. Ada ya waqaf intirori, waqaf intidhari, waqaf ikhtibari, dan waqaf ikhtiyari. Dan pada halaman 19 ini kita akan sama-sama belajar praktek dalam mengenali tanda-tanda waqaf, atau dalam istilah kita itu, bahasa kita adalah berhenti. Pertama, ada tanda waqaf yang ditulis dengan huruf mim, disebut waqaf lazim. Jadi kita sejauh ini baru tahu kalau mim itu wajib berhenti. Nah, istilah tajwidnya itu disebut waqaf lazim. Waqaf itu berhenti ya, lazim itu mesti atau wajib berhenti. Nah, bahasa wajib di sini bukan dalam arti wajib kayak wajib sholat gitu ya. Jadi secara ilmu Al-Quran, ilmu qiraat, ketika kita mendapati satu kalimat kemudian di atasnya itu ada mim, maka kita harus berhenti. Kenapa? Di situ ada tanda mim. Nah, dalam buku-buku tajwid yang lain dijelaskan secara susunan kalimat dan artinya sudah sempurna itu. Jadi ketika kita sudah membaca Al-Quran lalu di atas kalimat yang kita baca itu ada huruf mim, jadi kalimat sebelumnya itu sudah sempurna sampai di situ. Jadi istilahnya subjek, objek, predikatnya bahasa umumnya itu udah selesai di situ, udah titik lah gitu ya, titik di situ. Kemudian secara arti, makna juga udah sampai situ. Jadi setelah mim itu kemudian ada lanjutan ayat lagi, itu akan menjelaskan tentang kisah atau cerita yang lain gitu. Jadi secara susunan kalimat dan arti dan makna itu sudah sempurna. Jadi waqaf mim lazim mesti berhenti gitu. Nah, bagaimana kalau seandainya si pembaca itu di huruf mimnya tidak berhenti, dosa apa? Nah, pertanyaannya itu, dosa apa enggak? Nah, jadi seperti ini, Pak. Ketika kita membawa kendaraan, ada rambu-rambu lalu lintas gitu, ada lampu merah harus berhenti gitu kan, hijau harus jalan. Ketika ada lampu merah itu kita terabas, itu kan wajibnya menurut apa tuh? Enggak, wajib berhentinya itu menurut siapa? Menurut aturan kepolisi lalu lintas. Artinya dosa
di aturan itu gitu, di aturan itu dosa menurut yang bikin aturan itu gitu. Nah kemudian kita di sini ulama udah sepakat nih, ulama ahli qiraat terutama, bahwa kalimat ini secara susunan bahasa makna dan susunan kalimatnya udah sempurna, harus berhenti di situ karena habis itu akan membahas tentang cerita yang lain. Jadi dosanya bukan dalam arti dosa seperti orang yang meninggalkan sholat gitu kan, dosanya bukan dalam arti dosanya seperti orang meninggalkan sholat. Jadi secara aturan ilmu tajwid kita bacaannya kurang pas gitu, kurang pas. Jadi udah beda cerita gitu kan? Beda cerita. Jadi nggak semua wajib itu hukumnya sama. Ada wajib yang fardu kifayah, fardu ain gitu. Ada wajib menurut aturan. Seperti di satu sekolah lah. Apa aturan yang wajib di sekolah itu gitu. Masuk harus jam 7, pulang jam 2, pakai seragam. Nah, kalau si siswanya datang ke sekolahnya tidak masuknya bukan jam 7, jam 8, dia tidak boleh masuk ke sekolah, misalkan aturannya gitu. Kemudian harusnya pakai warna seragam sekolah, ini pakai warna pakai seragam main bola misalkan gitu. Nah kayak gitu pasti dapat teguran karena sekolah udah menentukan seperti. Nah ini di dalam ilmu tajwid seperti itu. Nah jadi mim waqaf lazim wajib berhenti menurut pandangan ulama ahli qiraat. Nah masalahnya karena kita ini membaca Al-Quran, lalu kita mendapati ilmu teori baca Al-Quran yang kita pengen bacaannya fasihat, itu adalah karena ada ilmu-ilmu yang disusun oleh para ulama ahli qiraat, ulama di bidangnya, maka kita harus mengikuti itu kan gitu. Kata ulama ahli qiraat ini idgham, seperti hukumnya gini aja, harusnya dibaca idgham, ini enggak, harusnya dibaca izhar, ini enggak, harusnya berhenti, ini enggak, seperti itu gitu. Nah ketika kita membaca satu kalimat harus dibaca idhar lalu tidak dibaca idhar, maka hukumnya salah menurut pandangan ulama ahli qiraat. Tetapi salah di situ bukan arti menjadi suatu dosa besar seperti orang meninggalkan puasa atau sholat ya. Nah di situ. Nah masalahnya ya kita membaca Al-Quran mengikuti yang harus kita ikuti adalah ulama-ulama yang ahli di bidangnya kan gitu. Karena banyak seorang ulama yang bukan ahli bidang qiraat, dia di bidangnya ilmu fikih misalkan, kadang-kadang ya bacaannya tidak sepasih ulama ahli qiraat kan gitu. Karena ya itu wa ma utitul ilmi illa qalila ya, ilmu ya Allah kasih batasan-batasannya sedikit-sedikit dan gitu. Jadi ketika kita mendapati satu kalimat di atasnya ada tanda mim, maka wajib berhenti. Seperti contoh dalam ayat maza aradallahu bihadza masala. Nah, di atasnya itu ada tanda mim. Itu dalam surah Al-Baqarah ya, masih di awal-awal saya lupa itu. Awal ayatnya kalau nggak salah, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Jadi kata orang-orang kafir, wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang kafir fayaquluna, mereka berkata madza aradallahu bihadza masala. Jadi ketika Allah memberikan satu misal, satu contoh dari hal yang paling kecil itu bahwa Allah yang memberikan dan menciptakannya, kata orang kafir Allah tidak punya maksud apa-apa tentang masalah itu gitu. Tidak. Jadi sampai di situ loh. Nah ayat selanjutnya yudillu bihi katsira wa katsira, yudillu bihi katsira ya, tersesatlah kebanyakan, wa yahdi bihi katsira, dan ada yang kebanyakan lainnya mendapatkan petunjuk. Wa ma yudillu bihi illal fasikin,
dan tidaklah ada tidak ya apa orang-orang yang sesat itu illa fasikin orang kecuali mereka orang-orang yang fasik. Jadi secara kesempurnaan kalimat dan susunan kalimat dan mana udah sempurna di kalimat masalah dari awal ayat dulu. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Ntar saya cari dulu ayat berapa. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, suka lupa kalau tanya ayat. Surah Al-Baqarah. Nah, di sini. Surah Al-Baqarah ayat 26 ya. Innallaha la yastahi ay yadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Nah, jadi kata orang-orang kafir itu perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Nah, tetapi mereka orang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan gitu. Kalau orang mukmin berkata, ketika Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu, orang-orang yang beriman mereka meyakini bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, maksudnya dari Allah. Tetapi orang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Nah, dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, dan tidak ada yang disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik. Nah, itu banyak kalimat lain atau ayat lain yang ketika di atas kalimatnya itu ada tanda mim. Jadi ketika kita membaca dalam ilmu tajwid disebutkan mim itu merupakan tanda waqaf lazim atau wajib berhenti di ayat itu ya. Kemudian yang kedua ada yang disebut waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh diteruskan. Nah, ketika kita mendapati tanda jim di atas satu kalimat itu disebut namanya waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh pula diteruskan. Seperti contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qadar ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Nah, di atasnya itu ada tanda jim. Itu ketika seorang qori atau pembaca Al-Qur'an mendapati tanda tersebut, boleh berhenti, boleh pula diteruskan. Jaiz itu boleh kan? Arti jaiz itu menang, boleh ya. Jaiz. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Jadi kalau dalam Al-Quran ada tanda jim ya, jim di atas ayat ya, ini jaiz ya, artinya boleh lanjut, boleh berhenti, sebut waqaf jaiz. Lalu ada al-waqful aula. Al-waqful aula dengan tanda qaf sama lam digini nih. Al-waqful aula itu berhenti lebih utama atau lebih utama berhenti. Ini mendekati waqaf mim tadi, mendekati waqaf lazim. Seperti contoh fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surah An-Nasr ayat terakhir. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Nah, di situ ada tanda al-waqful aula, berhenti lebih utama, lebih utama berhenti. Innahu kana tawwaba. Waqaf al-waqful aula ini
secara kalimatnya sudah sempurna misalkan gitu, tapi susunan ayat kalimatnya masih ada hubungan baik sebelum dan sesudahnya, atau sebaliknya maknanya masih ada pembahasan tapi sempurna kalimatnya udah sempurna, atau sebaliknya kalimatnya udah sempurna tapi artinya masih ada korelasi dengan ayat berikutnya. Nah, di sini ada tanda al-waqful aula, berhenti lebih utama. Kadang-kadang kita masih melabrak-labrak ya, kalau napas masih kuat jangankan al-waqful aula, mim aja dihajar aja. Kalau napasnya udah ngap-ngapan jangankan lam ya, jangankan mim, lam aja yang tidak boleh berhenti diberhentiin. Kadang-kadang gitu ya. Nah, ada juga waqaf al-wasul aula dengan tanda sod sama lam ya, al-wasul aula. Nah, ini kebalikan dari yang di atas, boleh berhenti namun lebih utama diteruskan, boleh berhenti namun lebih utama diteruskan, seperti firman Allah dalam surah Asy-Syams, fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim. Biasanya si pembaca itu kadang rata-rata dia berhenti di kalimat fa'aqaruha. Imam sholat rata-rata seperti itu kebanyakan ya, tapi yang lebih utamanya diteruskan. Atau di satu madrasah cara mengajari anak-anak membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran di surat-surat pendek, kadang supaya anak itu tidak kepanjangan dalam menghafalnya, berhentilah di ayat itu, fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Nah, fakadzabuhu fa'aqaruha di atasnya ada tanda sod sama lam, al-wasul aula, boleh berhenti di situ tapi lebih utamanya lanjut. Surah Asy-Syams. Bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Nah, bagaimana Ustaz kalau seandainya tanda yang tidak boleh berhenti ada di akhir ayat? Kalau lam adanya atau posisinya di akhir ayat, nah kita mengambil pendapat ulama yang mensunahkan bagi pembaca Al-Quran berhenti di setiap ayat. Jadi walaupun ada lam di situ di akhir ayat, tapi kita disunahkan untuk berhenti di setiap akhir ayat. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samud bitawwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakazzabuhu fa'aqaruha. Nah, jadi di situ berhenti di situ bukan ayat akhir ayat, tapi fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihi, masih nyambung, masih satu ayat. Hanya saja di situ ada tanda waqaf sod sama lam, yang mana artinya boleh berhenti tapi lebih utama lanjut. Cuman agak panjang doang di situ tuh ayatnya. Maka biasa dari awal fadamdama dari awal itu wa ilal was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha, pendek-pendek. Falahma fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samud bitawwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakazzabuhu fa'aqaruha. Kayak seolah-olah satu ayat gitu, fakazzabuhu fa'aqaruha, padahal masih ada sambungan ayat berikutnya lanjutannya,
fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Nah di situ ayat wala yakhafu uqbaha. Ini bapak-bapak insya Allah hafal nih surat Asy-Syams ya, apalagi kalau yang rajin sholat duha. Nah tandanya gini aja, kalau yang kurang rajin sholat duha biasanya agak kikuk kalau suruh baca Asy-Syams. Lalu ada tanda waqaf lam, tidak boleh berhenti. Nah, bila berhenti bacaan harus diulang. Tidak boleh berhenti, bila berhenti bacaan harus diulang. Nah, kayak kan sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, ada waqaf idtirori karena darurat napas gak kuat atau batuk gitu kan. Pengennya kita nggak berhenti nih di lam ini, kita tahu tidak boleh berhenti, tapi karena napas kita nggak kuat atau karena terjadi batuk atau sesak napas, nah berhenti di situ, maka harus diulang dari kalimat sebelumnya. Seperti contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nas, min syarril waswasil khannas, kan akhir ayatnya di kalimat al-khannas, min syarril waswasi. Nah, ada tanda lam di situ. Kalau memang napasnya kita berhenti karena darurat, entah itu napas atau batuk, maka misalkan kita berhenti di kata atau kalimat al-waswas. Nah, dari mana kita memulainya? Apakah kita harus lanjut? Nah, di sini dibahasakan bila berhenti bacaan harus diulang. Berarti diulang lagi. Min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Hafal Pak? Insyaallah. Ini surat ketiga setelah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, kemudian An-Nas biasanya. Yang lebih mudah dihafal. Sama yaitu Al-Ikhlas kulhu. Nah, selanjutnya ada waqaf mu'anaqah. Mu'anaqah itu titik. Nah di sini ada titik 3. Sering kita mendapati bacaan Al-Quran di Al-Baqarah aja ayat kedua ya. Ada. Oh iya di sini nih. Ada titik 3 disebut waqaf mu'anaqah. Nah ketika kita mendapati satu kalimat, di awal kalimat ada titik tersebut, di akhir kalimat sama ada titik yang sama, titik 3, maka berhenti pada salah satu tanda ini. Berarti tidak boleh disambung atau tidak boleh berhenti di dua-duanya, di keduanya, kan gitu. Zalikal kitabul la raiba fih. Kira-kira kita sering di mana berhentinya? Fi. Ustadz, bagaimana kalau saya lagi ngikuti seorang ustadz yang lagi mimpin tahlil? Kadang-kadang saya suka lupa. Nah, kadang-kadang kan kita tajwidnya dilabrak kalau lagi gitu tuh. Al-Fatihah. Padahal kita sering belajar tajwid, tapi ketika kita ngikuti Al-Fatihah berjamaah cepet-cepetan tuh. Apalagi kalau ustadz nih mimpin doa lama gitu. Amin Rabbana baru nih. Rabbana atina fid dunya hasanah, dalam hati bukan amin tapi alhamdulillah. Udah Rabbana atina, udah tanda-tanda nih. Kemudian selesai itu kata yang mimpin doa Al-Fatihah. Wah, itu balap-balapan. Al-Dolin. Nah, dalam membaca awal Baqarah aja, surah Al-Baqarah aja, ketika kita ngikuti ustadz yang mimpin tahlil, kalau bacaannya ustadznya cepat, kadang-kadang kita udah nggak sadar tuh di situ ada titik 3 ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal, kadang gitu kan, fihi hudal lil muttaqin, yang seharusnya secara bacaan yang baik ketika kita mendapati titik 3 berhenti di salah satunya. Zalikal kitabul la raiba fih, atau zalikal kitabul la raib. Nah, ketika berhenti di salah satunya maka tidak boleh diulang lagi, lanjutkan bacaan itu di ayat atau di kalimat berikutnya. Zalikal kitabul la raib, lanjutnya di mana? Fihi hudal lil muttaqin. Tidak boleh berhenti lagi. Zalikal kitabul la raib fihi
hudal lil muttaqin. Yang benar itu zalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin, atau zalikal kitabul la raiba fihi, langsung hudal lil muttaqin. Seperti Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ya, alastu birabbikum qalu bala syahidna, qalu bala syahidna. Nah di sini ada titik 3, ada waqaf mu'anaqah. Selanjutnya ada saktah, berhenti sebentar dengan menahan napas kira-kira 2 harokat. Jadi berhenti tanpa bernapas sekira-kira 2 harokat, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin. Ini kalau takutnya ini dibuka ya, Al-Mutaffifin, takut salah saya, tapi insya Allah enggak ya. Tapi kalau saya ditanya ayat saya suka angkat tangan, kalau ditanya ayat bingung saya. Ayatnya ya remang-remang hafalah sedikit-sedikit, tapi kalau ditanya ayat saya suka bingung ayat berapanya, karena otaknya bukan otak Ustadz Adi Hidayat, ini jauh otaknya, otak iya. Kalau Ustadz Adi Hidayat ayat sekian, halaman sekian, baris sekian dari atas, sebelah kiri sebelah kanan, masya Allah luar biasa, luar biasa beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surah Al-Mutaffifin. Kalabal rona. Jadi berhenti saktah tanpa bernapas sekira-kira 2 harokat. Ya, kalabal rona ala kulubihim makanu yaksibun, atau surah Yasin tuh sering kita baca ya. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Nah di situnya suka berhenti mim marqadina. Nah, berhenti tapi bila tanafusin, tidak boleh bernapas. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Nah, atau fakadzabu kallabal rona, tahan dulu, kallabal rona ala kulubihim makanu yaksibun. Di surah Al-Qiyamah juga ada waqila man raq wa dhanna annahu firaq. Karena dalam Al-Qur'an ya, Al-Qur'an kita, Al-Qur'an Indonesia dan pendapat Imam Hafiz, saktah dalam Al-Qur'an itu hanya ada dalam 4 tempat. Di surah Al-Kahfi ayat 1 sambungan ke ayat 2 ya, kemudian di surah Yasin yang sering kita baca, kemudian di surah Al-Qiyamah, dan di surah Al-Mutaffifin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Nah di atasnya ada tanda saktah qayyima. Di mana saktahnya? Ketika kita wasal, karena itu di akhir ayat maka kita boleh berhenti. Tapi kalau mau diwasal, nah kalau yang tidak ada saktahnya terjadi ikhfa karena tanwin ketemu qaf ya. Tetapi di situ ada saktah. Nah, cara bacanya berhenti berhenti tanpa bernapas kira-kira 2 harokat. Hilanglah gunahnya, ikhfanya. Iwaja qayyimal yunziru ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Yang kedua di dalam surah Yasin tadi, qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman, misalkan gitu ya. Kemudian surah Al-Qiyamah wa qila man raq wa dhanna annahu firaq, dan selanjutnya. Dan yang terakhir di surah Al-Mutaffifin, kallabal rona ala kulubihim ma kanu yaksibun. Nah itu namanya saktah, berhenti sebentar dengan menahan napas kira-kira 2 harokat.
Ada juga yang disebut wakaf mutlak, lebih baik berhenti. Ini wakaf mutlak itu jarang kita temukan dalam Al-Quran, tapi sekali aja kita mendapati huruf to mutlak ya. Ini seperti wakaf mim, wakaf lazim, lebih baik berhenti. Maliki yaumiddin, seperti di dalam surah apa ini, Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, pujian kepada Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Nih, 3 ayat itu isinya maknanya kurang lebih merupakan pujian juga kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, nama Allah juga. Maliki yaumiddin, merupakan kekuasaan Allah juga. Tiada raja, nggak ada ratu di hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Nah, baru dari situ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ada tanda wakaf, udah mah posisinya di akhir ayat lagi, maka kita berhenti di kalimat tersebut, di ayat tersebut. Maliki yaumiddin. Gimana kalau di wasal semua, boleh nggak boleh? Boleh saja ya, boleh. Tetapi alangkah baiknya ketika kita membaca Al-Quran berhenti di setiap ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana kalau bacanya gini? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, dan seterusnya. Boleh nggak? Boleh. Disebut waslu jam'i ya, disambung semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, pembahasan secara ringkas ya tentang masalah tanda-tanda wakaf atau berhenti telah kita pelajari bersama. Tinggal kita mempraktekannya dan perhatikan setiap kita membaca Al-Quran. Kalau mendapati tanda-tanda tersebut di dalam Al-Quran, setidaknya kita sudah paham apakah ini harus lanjut atau harus berhenti, atau apakah ini lebih baik lanjut daripada berhenti, apakah ini lebih baik berhenti daripada lanjut. Nah, seperti itu ya. Kalau mim tanda apa, Pak? Wakaf lazim ya. Kalau jim wakaf jaiz, yang artinya boleh berhenti, boleh diteruskan. Kalau al-waqful al-waqf sama lam lebih utama berhenti. Kalau ada tanda al-wassul aula sod sama lam boleh berhenti, namun lebih utama lanjut diteruskan ya. Kalau ada tanda waqaf lam tidak boleh berhenti. Nah, bila berhenti bacaan harus diulang. Kemudian kalau ada tanda titik 3 disebut waqaf mu'anakoh, cara bacanya berhenti pada salah satu tanda ini ya. Kemudian kalau ada kalimat ayat yang di atas kalimatnya itu tulisan saktah, itu menandakan berhenti sebentar dengan menahan napas, kira-kira 2 harakat. Dan terakhir ada waqaf mutlak, lebih baik berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan apa yang dipelajari ini bapak-bapak langsung paham gitu, pengennya gitu, paham gitu di luar kepala ya. Insyaallah di ayat Al-Fatihah apa ini kan pada saat alhamdulillah di ini aja Pak, ini ada tanda lamnya Pak. Tanda lam di sini kan tidak boleh berhenti. Bila berhenti bacaan harus diulang. Di mana? Di Al-Fatihah Pak. Di Al-Fatihah di atasnya ada tanda lamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi sudah dijelaskan ya kurang lebih ya. Ilna warzuqna tilawatahu
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.